Bapak Ibu keluarga besar Gereja Baptis Jos Papua yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Presiden dan seluruh BPP panitia untuk memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan atau momen yang sangat penting, yaitu mengingat sejarah di mana Papua sebagai tanah peradaban yang ditentukan oleh Injil itu sendiri untuk orang hitam keriting ini bisa berkarya di seluruh dunia hanya karena kekuatan Injil itu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan dalam teks yang ada di tema di depan kita di sini, yaitu dalam Roma pasal 1. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam iman, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah orang Gereja Baptis Gidi dan Kimi di tanah Papua, itu satu ibarat, satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita sama, hampir semua misionari yang wilayah Gidi yang masuk di Kelila, Bokonini dan di sekitarnya, Pak Jibrali, Jimsteri dan semua Tuan Power, mereka rata-rata hampir semua mereka dari Gereja Baptis di Australia yang mereka bawa Injil dan di Bokonini bersama-sama. Dan dari situ baru mereka ke misi ABMS minta untuk pindah ke Kiom, dan dari situ bergeser ke Tolikara dan lain sebagainya. Hari ini kita ada, tidak bisa menipu kita diri sendiri kalau kita di luar dari Tuhan, karena Injil pernah ada di sini, jadi kita ada di sini. Dan dia adalah pahlawan yang bisa menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudaraku, dia kekuatan yang luar biasa. Saya 10 tahun yang lalu sebagai pimpinan gereja Gidi, ayah saya salah satu orang yang sulit untuk menginjili dia. Walaupun di daerah kampung saya, di daerah Wolo tahun 1958, lapangan terbang sudah dibuat, Kiom juga sudah dibuat, Kelila Bokonini sudah dibuat, Wolo saja sudah dibuat, di Kopakman sudah dibuat, semua daerah sudah buat, tapi ada satu kampung kecil yang dimana saya lahir di situ tidak bisa buat lapangan terbang karena ayah saya susah tangkap. Dan siapapun yang masuk di situ sulit. Ada pernah satu cerita bahwa hampir mungkin orang tua kita dari Tiong tahu, semua gabung dari hasil dari PT itu, mereka masuk pembaptisan pertama di Wolo. Dalam buku sejarahnya saya tulis itu, bahwa pernah lakukan pembaptisan, tapi sementara orang masuk dalam air pembaptisan, pimpinan ayah saya turun dan orang yang masuk di dalam air semua dibunuh habis. Dan itu keadaan situasi waktu itu. Dan sulitnya luar biasa. Kalau mau bikin perang dengan kekuatan apapun, karena dia ini diserang oleh orang Yaligen, orang diserang oleh orang Lani dan orang Muplat. Tapi dia adalah salah satu jago perang. Tetapi ada satu kata, ada satu berita, ada satu informasi yang datang dari suku Lani. Dan itu berita yang datang itulah Wakaha Kaunago. Wakaha Kaunago. Bapak dia bertanya, tahu siapa? Namanya siapa? Wakaha Kaunago Waharigo. Hanya Wakaha Kaunago Waharigo itu yang membuat dia bertobat, dan dia itu kekuatan Injil. Kata-kata firman yang taruh di dalam mulut orang tua kita untuk memberitakan Injil di tanah Papua ini, itu luar biasa. Memulai dari wilayah Toli, memulai dari wilayah Bogo, wilayah Yamo, dan wilayah Baptis, daerah suku Lani.
suku yang terbesar, manusia yang terpadat dari pegunungan ini. Hasilkan, lahirlah pendeta Dorman, lahirlah pendeta Presiden Baptis West Papua yang ada hari ini. Lahirlah Bapak John Tabo, lahirlah Bapak Ones Wahabo, dan seterusnya. Ini hasil semua dari Injil itu. Terima kasih Tuhan. Dalam ulang tahun ini tidak ada kata-kata yang lain, hanya bisa sampaikan kepada dia, puji Tuhan, hanya Engkau yang kita layak sembah, dan Engkau yang layak kita puji. Saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu hari ini izinkan saya, apa yang mereka bawa sebenarnya? Mereka tidak bawa apa-apa. Nama mereka tercatat sampai hari ini. Yang sekarang papan spanduk yang ada di sini adalah nama misionaris yang pernah masuk di situ. Ya, saya ingat sampai turun-temurun di misionaris ini, nama mereka sampai ada. Mereka ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ada yang balik, tapi nama mereka masih ada sampai hari ini. Mereka tidak pernah bawa apa-apa. Mereka tidak pernah bawa sesuatu. Mereka hanya bawa nabelan-kabelan itu. Ya, ini nakal itu. Memberikan hidup yang kekal itu, karena mereka bawa itu, jadi nama mereka tercatat sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mereka bawa? Ada 7 rahasia yang mereka bawa. Saya ingin bagikan hari ini. Saya harap saya cepat saja singkat. Ada 7 rahasia yang mereka bawa dan memperkenalkan itu di sini. Jadi, yang apa itu yang mereka bawa ke sini? Misionaris yang pertama kali masuk, ABMS, ABCM, RBMU, dan UFM. Yang pertama itu adalah mereka membawa kekuatan Injil itu berbicara tentang pengampunan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan Kristus. Yesusnya dinamjawab, amit paka dinamalukon na kewane na umunawaw, itu kekuatan Injil. Bicara tentang pengampunan. Kita sulit sekali untuk mau mengampuni orang. Apalagi kita ada perang suku, apalagi ada perang kelompok, ada perang daerah, itu sulit. Gara-gara situasi apapun, orang tua kita sangat sulit. Tetapi berita yang pertama mereka dengar adalah tentang pengampunan. Dosamu diampuni, dosaku diampuni. Ini berita yang pertama. Itu yang disebut Injil masuk di tanah Papua, yaitu berita pengampunan. Berita pengampunan. Berita pengampunan. Itu adalah Injil masuk di tanah Papua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dia katakan bahwa dia bilang, aku akan mengampunimu dan menyucikan, setelah itu menghapuskan. Wah, luar biasa. 1 dekade itu terjadi langsung. Itu yang terjadi. Bukan hanya itu saja, tetapi di dalam ayat-ayat yang lain, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mika pasal 7 ayat 19, di sana dia katakan bahwa dosamu itu aku akan membuang ke tubir-tubir yang laut. Itu jauh sekali. Kata tubir itu, kalau kita ada di daerah pantai, kapal yang ingin jalan kapan dia sudah berlayar lagi, kemudian natak sampai hilang air natak, dia bilang, dosamu itu saya akan mengampuni kamu dan kamu menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saya mengampuni dosa apapun yang ada di tanah Papua ini, dan saya ampuni kamu dan saya melupakan dosa kamu. Nanti Tuhan saja bisa lupa dosa, tapi kenapa kita ingat dosa itu? Manusia tidak boleh ingat dosa. Ya. Saudara dan saya meyakinkan pribadi masing-masing bahwa saya sudah diampuni oleh Tuhan, itu penting. Karena walaupun akan kira untuk kembali lagi, itu adalah keuntungan kita untuk apa yang disebut Injil masuk di tanah Papua. Jadi yang pertama adalah dosa pengampunan. Tuhan sudah ampuni kita. Pengampunan itu sangat mahal. Dulu orang tua kita kalau melakukan pengampunan, mereka harus bunuh babi. Hari ini bukan bunuh babi. Hari ini darah Kristus mengampuni segala dosa kita. Yakinkan dalam hidupmu dan hidup saya bahwa dosa saya sudah diampuni. Saya dimerdekakan oleh Kristus dengan darah yang kudus. Dan saya punya pelanggaran-pelanggaran yang lain, yang jahat yang saya lakukan, Tuhan ampuni saya dan hari ini saya bebas. Itu harus ada kepastian keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini hal yang sangat penting untuk bagi kita. Yang kedua, apa yang disebut Injil masuk di tanah Papua? Apa yang mereka bawa? Nano barang.
yang mereka memperkenalkan kepada kita selain dari pengampunan dari Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 di sana mereka katakan bahwa hukuman anu neraka orang Tuhan batalkan neraka untuk orang ini tidak boleh masuk neraka. Lihat karena dikatakan bahwa menurut hari batal kira-kira. Bagaimana caranya dia batalkan? Dia mati di salib. Bagi dari antara orang mati, naik ke surga, menyiapkan tempat untuk bagi kita. Dia akan datang kembali. Dia batalkan neraka. Itu adalah Injil masuk di tanah Papua. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bicara kebenaran, kita bicara keadilan, kita bicara kemanusiaan. Kenapa? Karena Injil membatalkan maut. Injil membatalkan neraka. Neraka itu taman deh. Neraka punya siapa? Neraka itu kan iblis punya. Tapi kenapa kita mau temani dia untuk masuk ke sana? Karena iblis juga tidak mau sendiri. Nah, lihat benar lagi dengan tiara dia pengaruhi kita semua. Ajak kita untuk ke sana karena dia tidak mau berangkat sendiri ke neraka. Tetapi Tuhan sudah batalkan itu. Nah, kebatalan ini yang disampaikan oleh para misionari yang membawa Injil itu ke sini. Itulah yang lahir. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keluarga baptis yang dikasih oleh Tuhan, yang dengan ulang tahun ini bahwa meyakinkan diri bahwa saudara dan saya bahwa saya sudah dibatalkan neraka saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat sejarah pribadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini hal yang sangat penting. Karena semua orang menuju ke neraka, semua orang menuju ke maut, semua orang menuju ke jurang. Tuhan datang membatalkan hal itu. Yang ketiga, apa itu Injil masuk? Nano warat misionaris. Mereka bawa misionaris, mereka memperkenalkan kita apa? Yang ketiga adalah mereka sampaikan kepada kita bahwa kita kalau sudah menerima Yesus, yaitu yang Allah dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan tanda bahwa saya dengan saudara lah jadi anak Allah. Bukan hanya sekedar orang gini, bukan sekedar orang baptis, bukan orang gereja GKI atau Katolik segala macam. Organisasi tidak membawa kita keselamatan, tetapi ayat yang mereka bawa para misionaris ini adalah mereka memperkenalkan kepada kita bahwa kita dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan meterai yang paling mahal. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini hal yang sangat penting untuk bagi kita. Kalau seandainya satu kali saya bawa kertas ini kosong, saya mau tanya, kertas ini berlaku tidak kalau isinya tidak ada? Kertas ini tidak berlaku ya, buang juga bisa, tidak apa-apa. Tetapi kalau di dalam kertas ini ada tulisan pelepasan tanah sekian hektar dan kemudian meterai 10.000, lalu di situ tulis 3 miliar. Saya mau tanya, kertas ini berlaku tidak? Berlaku, simpan baik lagi. Malahan bukan lagi untuk dibuang, kertas yang sederhana, tapi simpannya baik sekali, dibungkus dengan baik karena kertas yang sudah ada meterai lagi, kemudian sudah ada pelepasan hal yang sama, Bapak Ibu Saudaraku, Injil masuk, orang Papua dulu, kami tidak mahal, kertas kosong biasa, tidak ada isi, tidak ada meterai yang dimeteraikan, tidak ada apa-apanya, tetapi Injil itu datang, meteraikan kita dengan harga yang mahal, meteraikan kita dengan darah Kristus dengan harga yang mahal di hadapan Tuhan. Karena itu saudara dan saya sangat mahal di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita. Yang keempat, apa yang mereka bawa? Injil masuk di tanah Papua. Yang keempat di sini, yang kita lihat di sini adalah nama kita terdaftar di surga. Filipi pasal 4 ayat dia tidak hanya untuk menentukan meteraikan kita dengan darah Kristus dan sebagai anak Allah, tetapi nama kita juga terdaftar di surga. Saudaraku, Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang sangat penting. Namaku dan namamu terdaftar di surga. Namaku dan namamu terdaftar di surga. Namaku dan namamu terdaftar di surga. Satu kali saya tanya di kampung, di desa di kampung sana. Karena saya tinggal di desa, jadi saya tanya kepala desa. Karena pemilihan besok, jadi saya bilang, ada kepala desa, saya nanti akan ikut ini, apa, untuk pemilihan bersama kepala desa. Ada tidak ada atas nama di sini.
Jadi tidak ada nama di sini. Kok daftar di situ? Saya juga naik untuk tusuk di situ. Saya juga punya hak untuk pemilihan. Om biar tusuk saya di Jayapura sana. Jadi di Jayapura saya juga tidak ada daftar nama juga di sana. Jadi ibu tanya saya begini, Pak, ini di sini kita belum daftar, baru di kampung kok. Itu yang kepala desa bilang tidak daftar, nanti kita besok mau tusuk di mana? Jadi kita cari-cari, tapi puji Tuhan, saya sudah daftar di kampung, jadi saya pergi tusuk di kampung sana. Saya bisa pastikan bahwa nama saya ada di kampung, jadi besok saya mau pilih gubernur, mau pilih bupati, saya akan daftar di sana. Tapi itu lebih terpenting lagi hari ini saya mau sampaikan, apa itu Injil masuk di tanah Papua? Namamu dan namaku terdaftar di surga selama-lamanya. Itu yang paling terpenting bagi kita. Saya kasih dalam konteks. Kemudian yang kelima, apa itu bisa bawa Injil di tanah Papua? Setelah nama kita terdaftar di surga, yang kelima di sini katakan bahwa Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, yaitu mempunyai tempat di surga. Amin. Mempunyai tempat di surga. Saudara dan saya, kita punya tempat di surga. Tuhan bilang, saya siapkan tempat di surga. Saya tidak tahu ini cerita benar atau tidak, tapi saya cerita begini. Ada satu bapak yang dia bilang, dia karena tiap hari tidak bisa berhenti merokok. Dia harus merokok terus. Kemudian saat detik-detik kematian, dia kasih tahu sama anak-anak ini, anak-anak, kalau waktu saya mati, kamu tidak boleh taruh di dalam peti itu apa-apa. Yang penting satu batang rokok saja kamu taruh di situ. Dalam perjalanan saya masih kuat jalan. Kemudian anak-anak mereka taruh peti mayat. Memang mereka taruh batang rokok satu dos, tetapi mereka tidak taruh korek api. Rupanya tidak ada korek api. Jadi dia sudah meninggal, dan kemudian setelah itu dia pergi. Dia lihat begini ada pintu-pintu yang dia tahu. Dia lihat begini ada pintu-pintu, pendeta punya nama jemaat, ada ibu janda di jemaat juga dia punya nama juga ada. Kebetulan dia punya nama agak sedikit terkenal di situ karena dia dianggap tahu kepala itu apa? Yang pintu itu masa kasih bagi-bagi makanan. Ketua konsumsi. Jadi saya bilang, saya biasa ketua konsumsi, jadi mungkin nama ada kayak begini, kok nama tidak ada. Dia ketuk, karena dia ada rokok tapi tidak ada korek api. Dia tanya satu kamar, ada korek api dan tidak ada. Korek api mungkin di kamar, coba tanya kamar sebelah. Dia tanya lagi korek api yang sebelah, coba tanya lagi korek api. Oh ya, korek api ada di kamar yang paling ujung, yang angkanya 66. Jadi sudah, dia menuju ke situ. Dia ragu-ragu untuk buka. Dan setelah dia buka, dia tidak bisa keluar karena itu neraka. Jadi dia didorong untuk masuk ke neraka. Bukan saya mau bilang kamu merokok semua ke neraka juga tidak. Tapi maksudnya adalah yang di sini katakan bahwa mempunyai tempat di surga. Jadi apapun yang Bapak lakukan di dunia, memberi yang terbaik, memberi dari hati, melayani dengan baik. Apa yang kamu lakukan terbaik juga yang ada di surga. Apa yang kamu lakukan di sini juga akan ketemu juga di surga. Itu yang dia bilang, kamu punya tempat, aku sudah siapkan ada di surga. Suatu saat nanti kamu akan menikmati itu, kamu akan ambil itu, ada yang di surga. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang keenam, apa itu Injil masuk di tanah Papua? Apa yang mereka bawa? Apa yang misionaris mereka memperkenalkan di sini? Yaitu yang keenam adalah Tuhan memberitahukan kepada lewat mereka, kepada kami orang Papua bahwa kita memiliki ahli waris selama-lamanya. Amin. Kita memiliki ahli waris selama-lamanya. Jadi ini luar biasa. Kita memiliki ahli waris. Kekristenan kita tidak bisa dijual dengan apapun, cara apapun tidak bisa. Tetapi kekristenan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Kristus, kepada Injil dan kekuatan, itu ahli waris. Itu ahli waris. Hari ini saya dengan teman-teman kami semua berteriak karena semua tempat-tempat ini orang sudah kuasai, sudah merokok, Bapak Ibu sudah lihat, ambil tanah sini, ambil tanah sana. Kami capek untuk bicara itu, tapi hari ini Bapak mau sampaikan kepada kita semua, ahli warismu dunia bisa dirobot oleh orang lain, tetapi ahli waris kerajaan Allah di surga selama-lamanya tetap kamu pegang sampai Tuhan datang.
Kerajaan itu tidak boleh kita jual iman kita, tidak boleh kita jual keyakinan kita dengan situasi apapun, kondisi apapun. Tetapi kita tetap jaga bagaimana Tuhan bisa jaga kita. Bagian yang terakhir, yang ketujuh, apa yang Tuhan bawa? Apa yang Tuhan antar misionaris untuk datang ke sini? Apa yang mereka bawa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Matius 28 ayat 19. Kemudian Ibrani pasal 13 ayat 5b. Di sana katakan bahwa Allah berjanji tidak akan meninggalkan kita sampai maut, sampai kematian. Tuhan janji sejak kita lahir, Tuhan janji sejak kita besar, Tuhan janji sejak kita berkeluarga, Tuhan janji saat kita pelayanan apapun yang kita lakukan, Dia katakan bahwa aku menyertai kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, aku menyertai kamu. Ini luar biasa. Kita bersuka cita karena Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Saya percaya bahwa Papua Tuhan masih menyertai kita. Gereja Baptis Tuhan masih menyertai kita. Masa depan orang Papua Tuhan masih menyertai kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada 7 rahasia yang sangat penting untuk saya sampaikan yang tadi. Kita belajar yang tadi. Karena itu mari kita waspada, kita jaga, dan 7 rahasia ini kita pegang di dalam hidup kita sebagai hari Injil masuk di tanah Papua. Karena saya ikuti perkembangan di dunia ini, yang saya lihat kalau pengaruh di Eropa, Bapak Ibu, yang 7 hal ini penting pegang, karena pengaruh Eropa itu akan ada di tanah Papua. Yang pengaruh di Eropa itu adalah menikah sesama jenis. Orang di sana itu menikah sesama jenis. Kemudian orang di Eropa itu adalah minta ganti kelamin. Saya ada misionari yang pernah dulu melayani di Afrika. Dia dari misi FMU ada di dalam kalangan. Jadi dia punya teman di Afrika, misionaris. Dia punya anak perempuan umur 16 tahun. Umur 16 tahun dia kirim doa kepada kita di email, di website. Jadi dia bukan tolong doakan teman ini karena teman misionaris ini mengalami satu tantangan yang besar karena anaknya yang umur 16 tahun perempuan. Dia minta, papa mama, dia tidak mau jadi perempuan. Dia minta ke dokter operasi buah dadanya. Dia minta, saya punya buah dada, tolong foto karena saya tidak mau jadi perempuan. Dia mau jadi laki-laki. Karena orang tua tidak bisa larang dia, karena itu Eropa. Memang undang-undang hak hidupnya harus dihargai, dihormati. Jadi, soal-kenok dia mau operasi. Dan itu terjadi di Eropa di sana. Kemudian tantangan di Eropa juga, itu adalah menikah dengan... Kemudian tantangan yang di Eropa juga itu apa, gereja-gereja yang di Eropa sudah jual dan tempat-tempat gedung-gedung itu menjadi gedung bioskop. Kemudian hari ini apa yang terjadi? Perang balistik, perang nuklir yang kita ikuti ya, Eropa. Israel sudah mulai bergerak. Mari coba hal-hal ini membuat, mari 6-7 poin yang saya sampaikan ini penting untuk kita jaga dan kita pastikan ada di situ. Bukan di Eropa saja, di Asia yang saya lihat. Kalau apa itu di Asia, di Indonesia yang hari ini yang terjadi persoalanlah terorisme bertumbuh, rasisme bertumbuh, hukum bisa dijual belikan, membangun base militer, utang negara di mana-mana, tsunami Papua, pergeseran pribumi dan tanah asli hilang, pemundahan etnis yang terjadi. Teman-teman saya di Kecamatan Pasifik, mereka bergumul sekali dengan laut karena air laut itu setiap hari berapa detik naik. Pengaruh laut Asia itu naik. Mereka takut negara-negara kecil itu akan tenggelam. Karena orang Papua yang tidak ada laut begini, kita takut kayak kita akan terjadi di mana. Tapi saya mau sampaikan kesempatan ini bahwa semua pergumulan yang kita alami ini adalah bahwa di dalam Injil, karena kekuatan tidak ada di tempat lain, hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus. Di dalam Injil Yesus Kristus. Kenapa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam beberapa waktu yang lalu, kami sebagai Dewan Gereja Papua dan Dewan Gereja Pasifik, Bapak Presiden Baptis Papua juga ikut dalam Zoom, yaitu 352 anggota gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Mereka sampaikan bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja. Karena itu semua komunitas keluarga, komunitas gereja harus membangun dengan baik. Karena apa yang terjadi? Ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang terjadi. Karena itu 7 hal. Saya yakin, saya percaya
saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya yakin, saya percaya, saya sudah diampuni oleh Tuhan. Saya yakin, saya percaya, namaku terdaftar di surga. Saya yakin, saya percaya, saya menjadi ahli waris untuk kerajaan Allah. Saya yakin, saya percaya, dosaku sudah diampuni oleh Tuhan. Saya yakin, saya percaya, namaku terdaftar di surga. Dengan kekuatan itu, dengan Injil itu, dengan 7 poin itu, kita mampu merubah kehidupan kita, kehidupan di daerah kita, kehidupan gereja kita, dan terutama kehidupan masa depan Papua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kebenaran firman-Mu hari ini ada 7 bagian yang Tuhan taruh isi dari Alkitab itu, isi dari Injil itu. Tuhan, Engkau memperkenalkan itu kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. 7 pemberita Injil. Angin no, woni dawa ngidang no, ebe jio ni dawa ngidang no, kekuatan jio ni dawa ngidang no, komayo ni dawa ngidang no, iba kalau ni dawa ngidang no. Itiba walaupun murah sampai dengan hari ini sudah gereja Baptis West Papua 60 tahun lebih. Ala kan pikirnya wakonak nih, dah 7 hari baka. Ala nih pikirnya sampai dengan masuk abad-abad yang berikut mungkin awak dulu. Alang kinayo ko. Kepada Yesus Kristus di bawah. Amin.